البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir muqaddimah, syarah muqaddimah tafsir, al-ma'ruf anna Ibnu Mas'ud la ya'khudhu 'anil Israiliyat. Yang terkenal adalah bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengambil dari Israiliyat. Iya, kalau Ibnu Mas'ud tidak. Wa innamal ladzi ya'khudh Ibnu Abbas. Yang terkadang mengambil kisah dari Israiliyat adalah Ibnu Abbas. Fala adri hal kalamul muallifi rahimahullah kalamun yuradu bihi al-jami' au yuradu bihil ba'd. Maka saya tidak tahu apakah ucapan sang penulis yaitu Syekhul Islam ini adalah perkataan yang diinginkan yaitu semua sahabat atau sebagian saja. Yang dimaksud jelas apa? Sebagian, yaitu kalau memang ada qarinah sahabat ini adalah mengambil dari Israiliyat, maka ucapan dia boleh jadi, kalau bicara masalah gaib boleh jadi adalah dari Israiliyat, tidak apa? Tidak dinaikkan kepada Rasulullah. Yaitu apa? Kalau ada sahabat yang terbukti demikian, maka case-nya demikian. Bukan yang dimaksudkan adalah apa? Masalah Ibnu Mas'udnya. Wa ala kulli hal raji'u tarjumata Abdullah bin Mas'ud. Intinya adalah hendaknya kalian rujuk kepada biografi Abdullah bin Mas'ud. Hal ahadun min ahlil ilm qal innahu mimman ya'khudhu an Bani Israil. Apakah ada satu orang ulama yang mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud termasuk dari orang yang mengambil riwayat dari Bani Israil? Amma Ibnu Abbas fa masyhurun annahu ya'khudh. Adapun Ibnu Abbas ya terkenal beliau mengambil itu. Tentang apa? Kisah sebagian kisah yang terkait dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan sebagainya. Dan jelas apa? Kisah Bani Israil banyak dusta. Maka harus apa? Harus ditapis. Mana yang layak sesuai dengan syariat dan sebagainya, mana yang tidak layak. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah wa lihadza kana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qad asaba yaumal Yarmuk zamilatain. Karena itulah dulu Abdullah bin Amr ibn al-As pada waktu perang Yarmuk, yaitu perang di Palestina, perangnya yaitu siapa? Perangnya pasukan Umar ibn al-Khattab melawan siapa itu? Melawan pasukan Romawi. Umar nggak datang langsung, tapi apa? Yaitu dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Zamilatain mendapatkan apa? Dua gerobak. Bahasa Indonesia sih gerobak ya. Di sini apa ya? Yaitu pedati. Apa ya bahasanya di sini? Kereta tapi yang ditarik kuda atau semacam itu. Kalau kereta tuh kereta kuda itu. Kereta kuda, gerobak. Kereta lembu kalau lembu yang tarik. Pedati itu, pedati. Kita bilang apa berarti pedati? Dua pedati penuh dengan apa? Kitab. Tapi apa? Min kutubi ahlil kitab. Dari kitab-kitabnya ahlul kitab. Taib, fakana yuhaddisu minhuma. Sering Abdullah bin Amr ibn al-As menyampaikan berita-berita dari apa? Dari kitab-kitab tadi. Dan ini adalah apa? Kitab yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa? Di zaman itu sudah banyak apa? Kisah-kisah dusta terhadap para nabi, juga perubahan ayat-ayat dan sebagainya. Bima fahimahu min hadal hadis minal idzni fi dzalik. Dengan sebab apa yang beliau pahami dari hadis tadi, yaitu apa? Izin menyampaikan kisah dari Bani Israil. Tetapi apa? Hadis ini harus apa? Diikat dengan hadis-hadis yang lain. Idza haddatsakum Banu Israil an syai' fala tukadzibuhu wa la tusaddiquh. Kalau Bani Israil menceritakan sesuatu kepadamu, maka apa? Jangan engkau mendustakannya, dan jangan pula apa? Engkau membenarkannya. Menunjukkan apa? Tidak semua layak untuk dipakai. Tapi apa? Dipilah dulu, ditapis mana yang tidak akan menyesatkan dan mana yang dia itu justru berisi apa? Tentang keutamaan sihir, dan mana yang isinya justru menghina para nabi dan sebagainya. Harus dilihat-lihat. Karena apa? Bani Israil mereka adalah apa? Pendusta. Sebagaimana ucapan pendeta mereka sendiri yang masuk Islam jadi sahabat. Siapa itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhut." Wahai Rasulullah, Yahudi itu pendusta besar. Nah, beliau bersaksi terhadap kaumnya sendiri. Maka tidak boleh kita apa? Mengambil ilmu dari pendusta. Berarti apa? Ambil yang sesuai dengan syariat. Tayyib. Qal walakinna hadhil ahadits al-israiliyah tudkar lil ijtihad lil istishhad la lil i'tiqad. Tetapi hadis-hadis Israiliyat tadi, kisah Israiliyat itu hanya disebutkan oleh para sahabat untuk apa itu? Untuk pendukung saja, bukan untuk keyakinan.
Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Misalkan mereka mengambil dari kitab Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan semua yang terkait dengan tafsir suatu ayat. Padahal di situ banyak kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari sebagian mufassir yang sebelumnya. Lalu orang banyak mengambil itu sehingga mereka mendiskreditkan Nabi Yusuf, menghina Nabi Yusuf dan sebagainya. Bahkan itu terkenal di kitab-kitab tentang masalah itu, sampai tingkat ketika Nabi Yusuf mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu agar dia tahu bahwasanya saya tidak mengkhianati dia ketika dia tidak ada, dan seterusnya. Kemudian datang malaikat Jibril mengatakan, apakah kamu tidak mengkhianati dia padahal engkau telah melepaskan seluarmu pada waktu itu? Maka dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi. Ini adalah penghinaan besar terhadap Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf jelas-jelas beliau sudah Allah Ta'ala sucikan, innahu kana minal mukhlasin. Enggak mungkin sampai melakukan seperti itu. Sampai bahkan beliau dipanggil sebagai Siddiq. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina, dan seterusnya. Tidak mungkin Siddiq itu adalah sudah sampai lepas luar ketika hendak berzina itu kemudian enggak jadi. Itu walaupun diampuni istilahnya bukan Siddiq. Dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh yang dipakai oleh sebagian ulama. Faedah ilmu diambil dari kedustaan Bani Israel. Dan ini adalah bahaya. Akhirnya banyak orang-orang yang meremehkan Nabi Yusuf, meremehkan Nabi Sulaiman. Apakah demi mengambil burung sampai rela masuk ke bilik tandas, padahal jelas di situ ada wanita yang tidak pakai pakaian sedang mandi. Mengatakan, oh saya nggak pengen ganggu kamu, saya ambil burung ini aja yang di sampingmu. Itu melampau. Tunggu sampai perempuannya pergi kalau memang kisahnya betul. Sudah jelas ada wanita mandi, ngapain mendekat ke situ? Siapa orang yang nggak akan buruk sangka? Kalau di zaman sekarang kita mungkin sudah diambil polis. Masuk ke bilik tandas wanita dalam keadaan ada wanita di situ. Ini tidak layak untuk seorang nabi dikisahkan memiliki ucapan-ucapan semacam tadi dan perbuatan yang seperti itu. Dan ini banyak di Israiliyat, kisah-kisah yang kadang kita jadi merasa, betulkah nabi semacam ini? Apa layak ini jadi nabi sampai seperti itu? Kalau kita terima dan kita tidak menapisnya. Fa innaha ala salasati aqsam. Karena kisah Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, ini pentingnya untuk kita sebelum masuk ke tafsir, kita lihat muqaddimahnya dulu agar tahu bagaimana metode memahami sebuah kisah Israiliyat. Ahaduha, yang pertama, ma'alim nasihatahu mimma biaidina. Kisah yang kita mengetahui benarnya dia berdasarkan apa yang ada di tangan kita. Mimma yashhadulahu bisidq. Dari dalil yang menguatkan, yang mendukung bahwasanya kisah tadi adalah jujur. Fadzaka sahih, maka berita semacam itu adalah benar. Karena didukung oleh sabda Rasulullah SAW atau didukung oleh berita di dalam Al-Quran. Maka kita katakan itu kisah yang betul. Tayyib. Wasani, yang kedua, ma'alimna kadzibah bima indana mimma yukhalifuh. Yaitu berita yang kita tahu itu adalah dusta. Berdasarkan Berdasarkan dalil yang kita miliki yang menyelisihi itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia mengatakan tentang kisah butanya Nabi Yakub. Kata dia, disebutkan dalam kisah Israiliyat itu. Kenapa? Ketika Yusuf masih di samping Nabi Yakub, masih bayi, Nabi Yakub setiap kali sholat selalu melirik kepada bebinya ini. Kagum akan ketampanannya dan seterusnya. Akhirnya datang wahyu dari Allah. Kamu sedang di hadapanku, kamu melirik kepada manusia, maka kamu tidak layak punya mata, terus buta. Apakah layak Nabi dikisahkan semacam itu? Jelas dalam Al-Quran disebutkan butanya itu kapan? Apakah ketika Yusuf masih baby? Tidak, butanya adalah nanti. Ketika Ketika keadaan sudah semakin menyedihkan. Beliau masih sabar ketika terpisah dari Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf belum balik sampai melebihi usia berapa? Usia 50 tahun. Berdasarkan perhitungan yang disebutkan Syekh As-Sa'di. Itu pun belum buta, beliau masih sabar. Fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Tapi ketika anak yang tersayang kedua itu diambil, yaitu dalam kisah Israiliyat adalah Bunyamin itu, maka terbaharuilah kesedihan Nabi Yakub dengan perkara ini. Akhirnya baru beliau mengatakan, ya asafa ala Yusuf wa bayyadat aynahu minal husni fahuwa kadzim. Beliau mengatakan, alangkah besarnya duka citaku terhadap Yusuf, bukan terhadap Bunyamin, tapi ini untuk mengingatkan terhadap kisah Yusuf. Yaitu kesedihannya jadi terulang kembali dengan kisah tersebut. Kemudian matanya pun menjadi buta. Jadi kisah butanya bukan karena beliau lihat Yusuf ketika masih kecil, tapi karena menahan kesedihan yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kisah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi tadi adalah kisah yang salah. Yang beliau nukil dari orang-orang yang di atas, orang di atasnya yang salah. Kenapa? Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Cuma masalahnya Al-Qurtubi keliru rahimahullah. Beliau mengatakan dari hadis ini kita mengambil faedah, ketika sholat jangan melirik ke sana ke sini. Betul, ucapannya betul, tapi apa? Kalau dikaitkan dengan kisah Nabi Yakub ini salah besar. Bahkan apa? Ini menghina Nabi Yakub kalau orang paham seperti itu. Nabi Yakub tahu keagungan Allah, nggak mungkin sholat justru apa? Melirik ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Untuk para ulama aja mereka sangat khusyuk pada Allah. Bagaimana Nabi dikatakan sampai seperti itu? Tayyib, yang ketiga as-salis ma huwa maskutun an, yaitu hadis atau berita yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bicara tentang betul atau salahnya kisah tadi. La min hadal qabil wa la min hadal qabil, yaitu tidak dikatakan apakah ini berita yang benar ataukah berita dusta. Fala nu'minu bih, maka kita tidak percaya kepadanya. Ya, gimana kita percaya pada sesuatu yang tidak jelas? Wala nukadzibuh, tapi kita juga tidak mendustakannya. Wa tajuzu hikayatuh, boleh kita ceritakan. Selama apa? Tidak ada bayinah yang menunjukkan ini adalah suatu kedustaan, maka masih boleh diceritakan. Lima taqaddam, berdasarkan apa? Hadis yang telah berlalu. Rasulullah bersabda apa? Haditsu an Bani Israil wala haraj. Kisahkan dari Bani Israel dan tidak dusta kalian. Seperti apa yang disebutkan di dalam sanad yang sahih dari Karamatul Aulia. Setelah disebutkan hadis tadi, haditsu an Bani Israil wala haraj fa inna fihim ajaib. Boleh kalian menceritakan kisah-kisah Bani Israel, kalian tidak dosa karena apa? Di dalamnya ada keajaiban-keajaiban. Lalu disebutkan bahwasanya pernah ada seseorang, dia berjalan ke sebuah pekuburan, kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya tentang kengerian siksa di dalam alam kubur itu. Tahu-tahu apa? Ada orang muncul kepalanya dari apa? Dari kubur tersebut, gundul dia. Dia mengatakan, wahai Abdullah, siapa yang membangunkan saya ini? Saya sudah 40 tahun di sini, sampai sekarang masih terasa panasnya siksaan ketika saya baru masuk. Langsung apa? Orang ini pulang nggak mampu makan selama 3 hari. Iya, siapa yang mampu? Kita lewat kubur di situ tiba-tiba muncul kepala aja, mungkin kita nggak jadi ingat beli burger. Siapa yang ingat? Yang terbayang-bayang nanti kepala itu. Alhamdulillah kalau dia diam, kalau dia bicara, saya juga nak burger. Wah, pening kita. Beli sendiri. Untuk perkara-perkara yang Al-Quran tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, maka ini tidak apa-apa selama tidak ada bukti bahwasanya ini adalah suatu kebatilan. Tayyib, qal wa ghalibu dzalika mimma la faidata fihi ta'udu ila amrin dini. Kebanyakan yang ketiga ini adalah kisah-kisah yang tidak ada faedahnya, yang manfaatnya itu kembali kepada urusan agama. Sekedar apa? Kisah-kisah yang istilahnya sebagai apa? Mulah, yaitu apa? Kisah-kisah yang manis, sekedar apa? Pemanis berita ini, berita itu tidak masalah. Baik. Walihada yakhtalifu ulama'u ahlil kitab fi misli hada katsiran. Wa huwa alam ini ulama ahlil kitab tertulis sini. Oleh karena itulah maka para ulama ahlul kitab di dalam perkara seperti ini mereka berselisih banyak sekali. Wa ya'ti anil mufassirin khilafun bisababi dzalik. Akhirnya datang apa? Penafsiran-penafsiran yang berselisih di antara para ahli tafsir dengan sebab apa? Perselisihan kisah dari apa? Ahlul kitab sendiri. Sebagaimana pembahasan siapa nama-nama dari saudara Nabi Yusuf. Kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Qurtubi, kita lihat khilaf. Siapa nama abang sulungnya itu dan siapa nama yang paling kecil dari apa? Dari ibu yang pertama itu, dari istri pertama. Khilaf mereka. Sementara apa? Ini adalah perkara gaib, kita tidak tahu. Bahkan apa? Bani Israel sendiri khilaf. Karena itu adalah kejadian yang jauh sebelum apa? Nabi Musa. Bagaimana mereka masih tahu? Sementara apa? Sementara sanad yang sahih itu tidak ada di zaman Bani Israel. Yaitu apa? Pemeliharaan sanad itu adalah kekhususan umat ini. Baik, makanya khilaf. Demikian pula apa? Perselisihan terkait dengan nama-nama Ashabul Kahf. Beda banyak sekali. Padahal semuanya dari Bani Israel itu pun khilaf. Karena Bani Israel khilaf, sumber beritanya khilaf, maka para ahli tafsir juga khilaf tentang nama si fulan dari apa? Ashabul Kahf itu. Demikian pula masalah apa? Masalah warna kulit anjingnya itu, warna bulunya, khilaf mereka. Itu pun dibahas oleh para ulama, warnanya gini. Sebagian ada yang melampau, yaitu apa? Kalau gitu
barang siapa ingin pelihara anjing, cari warna yang semacam ini. Kaitannya apa juga nggak tahu kita. Faedahnya apa? Padahal apa? Beritanya itu tidak mampu dipertanggungjawabkan, tapi juga tidak merugikan kita. Maka yang semacam ini biasanya syariat tidak ambil kisah. Yang ambil kisah justru apa? Orang-orang yang ya ingin apa itu menambah jumlah apa? Tulisan-tulisan dia di dalam tafsir. Sebagaimana peringatan para ulama. Banyak para ulama yang justru apa? Maksudnya sebagian ahli tafsir justru mempertebal kitabnya dengan apa? Kisah-kisah tambahan seperti itu. Karena apa? Memang menarik. Namanya dongeng menarik, orang suka itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini kama yadkuruna fi mithli hadza asma'a ashabil kahf. Sebagaimana yang mereka sebutkan dalam case yang semacam ini, nama-nama ashabul kahf, siapa mereka? Wa launa kalbihim, dan yaitu apa? Warna anjing mereka. Wa iddatahum, dan juga apa jumlah mereka. Al-Qur'an tidak menyebut. Sebenarnya 7 atau 8 kita tidak tahu. Al-Qur'an tidak memastikan. Walaupun qarinah mungkin kita cari, tapi Al-Qur'an tidak membahas. Karena yang penting bukan itu, yang penting adalah apa? Bahwasanya Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Itu yang penting. Tayyib. Wa asa Musa min ayyi syajaril kanat. Dan apa itu tongkat Nabi Musa? Dia dari pokok apa sebenarnya? Nah, itu apa kita letih-letih itu? Untuk apa? Dicari. Oh, kita cari di pokok apa yang kuat nih. Meniru. Boleh jadi nanti boleh untuk apa? Boleh membelah sungai di samping situ. Buat bisnis. Untuk bisnis, tayyib. Kayu koka. Tayyib. Kemudian wa asma'at tuyur allati ahyahallahu ta'ala li Ibrahim. Nama-nama burung yang dihidupkan Allah untuk Nabi Ibrahim. Ini enggak faedah sebenarnya. Tapi apa? Ini yang dibahas oleh Bani Israel. Yang mereka pentingkan itunya. Bukan yang mereka pentingkan adalah apa? Mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau masalah itunya adalah apa? Sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami taat, kami durhaka. Tapi untuk nama mereka sangat memperhatikan. Nama yang enggak faedah tadi. Wa ta'yinal ba'at alladzi duriba bihil qatil minal baqarah. Dan pemastian, yaitu anggota badan mana yang dipakai oleh Nabi Musa untuk apa? Untuk memukul orang yang mati itu dari anggota badan lembu. Apakah pahanya, ataukah kaki bawah, ataukah dia dada atau kepala? Ini enggak jelas dan Allah enggak cerita itu dan memang tidak penting. Wa nau asyajaratil lati kallamallahu minha Musa. Dan jenis pokok apa yang dari situ Allah Ta'ala mengajak bicara Musa. Nah, ini orang yang suka khurafat mencari itu pokok apa nih yang kira-kira ada bibirnya itu. Pening. Wa ila ghairi dzalika mimma abhamahullahu ta'ala fil Qur'an. Dan perkara-perkara yang lain yang Allah Ta'ala tidak menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Abham yaitu adalah ghairu afsah, yaitu tidak mefasihkan, tidak menerangkan. Mimma la faidata min ta'yinihi ta'udu 'alal mukallafin fi dunyahum waladinihim. Perkara yang tidak ada faedahnya untuk memastikan tadi. Yang faedah itu akan kembali untuk orang-orang yang mukallaf di dalam keuntungan dunia mereka ataupun keuntungan agama mereka. Yang enggak ada faedahnya itu semua. Walakin luqilal khilaf anhum fi walakin naqlul khilafi anhum fi dzalika jaiz. Tetapi apa? Menukilkan perselisihan dari Bani Israel tentang masalah itu boleh. Sekitar apa? Untuk tambahan kemudian dikasih peringatan. Ini enggak ada faedahnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jadi penyebutan daripada serinya harus diterangkan, harus kita cakap ini daripada serinya. Oh iya, harus dijelaskan. Sebagaimana apa? Kalau kita menyebutkan suatu faedah, kita terangkan dari mana kita mendapatkan faedah ini. Sehingga orang tahu, oh ini faedah dari ulama besar atau oh ini adalah sekedar yaitu ucapan apa? Ucapan orang jahiliyah atau ini ucapan penyair atau apa? Sekedar pepatah Arab ataukah ini ucapan ulama dan sebagainya. Atau bahkan oh ini adalah ucapan apa? Israiliyat, harus dijelaskan. Baik, sebagaimana nasihat dari Syekh Al-Albani apa itu? Min barakatil ilm apa itu? Antudhafa al-faedah ila sahibiha. Yaitu apa? Termasuk dari keberkahan ilmu adalah kita nisbatkan suatu faedah, suatu ilmu kepada apa? Orang yang memilikinya, kepada orang yang memberikan pada kita. Dan ini adalah apa? Sanad. Keistimewaan umat ini adalah apa? Sanad, adanya sandaran. Kalau memang itu bukan dari hasil kehebatan pemikiran kita, jangan seakan-akan itu adalah hasil kehebatan kita. Kita sebutkan, oh ini saya dapat faedah dari saudara saya si fulan, jazahullah khairan dan seterusnya. Baik.